Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurfijiana, NPM 0735181136. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 3 mata kuliah PBO atau OP kelas 5 YF 2. Langsung saja, materi pertama yaitu scanner. Di sini saya sudah membuat program atau codingan tes dengan judul tes scanner. Tes scanner ini saya buat kelas tes scanner ini saya buat di dalam package Unhire OOP Unhire. Langsung saja ke programnya. Sebelumnya kita pernah menggunakan scanner pada program sebelumnya, yaitu pada galon Twitter. Bisa kita lihat di sini. Mohon maaf agak lambat. Nah, di sini ada scanner pada program ini. Kali ini kita akan membuat tes scanner yang baru. Scanner sendiri merupakan kelas yang ada pada package Java Util. Kemudian pada kelas scanner mempunyai banyak metode. Contohnya di sini ada next, yaitu membaca inputan string. Jika inputan berupa double, misalnya double, berarti menggunakan next double. Tergantung tipe data yang kita gunakan untuk inputannya. Di sini selain next ada juga next in, di mana menggunakan tipe data integer, maka harus menggunakan next in untuk agar bisa membaca inputan integer. Kemudian di contoh program ini didefinisikan objek scanner yang akan menerima inputan dari konsol, kemudian menampilkan enter your name, di sini name sama dengan in next, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Inputan next ini dia membaca inputan string. Kemudian di sini menampilkan index ini menampilkan enter kemudian enter your name ini ditampilkan oleh index. Kemudian ada tampilan enter number. Pada enter number otomatis kita harus menggunakan tipe data integer dan index agar bisa membaca inputan angka lalu dimasukkan ke dalam variabel answer. Kemudian ditampilkan system out print line, yaitu name kemudian ditambahkan dengan number atau angka yang kita masukkan tadi, kemudian ditambahkan dengan answer. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini mohon maaf agak lama. Nah, di sini enter your name, kita masukkan nama. Saya masukkan Reski, kemudian enter a number, masukkan angka misalnya 7, enter. Maka hasilnya adalah nama ditambahkan dengan angka yang kita masukkan tadi.
kemudian saya lupa tadi di sini ketika kita menggunakan scanner, maka tadinya dia muncul di sini tanda warning, tetapi disarankan untuk menutup scanner ini karena scanner merupakan port yang dibuka, maka port yang dibuka itu harus ditutup, jika tidak maka akan muncul warning. Nah, cara untuk menghilangkan warning yang ada di sini dengan cara in.close. Dengan itu scanner akan tertutup. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada relation operator. Mana ya? Test relational. Kita buka, maaf agak lambat. Nah, di sini kita buat kelas baru dengan nama test relational, dimana caranya seperti yang lalu-lalu, yaitu klik kanan pada ID AC Unhair, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih kelas, seperti itu. Kemudian kita tentukan main-nya. Di sini kita menggunakan void main string. Kemudian kita di sini relational ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai. Misalnya di sini string n sama dengan 0 atau kosong, kemudian perbandingannya statement if jika n tidak sama dengan 0, n panjang dari n.length ini panjang dari n tidak sama dengan 0, maka yang dikerjakan yaitu sistem outprint n atau sistem n bernilai 0. Berarti di sini kan n sama dengan 0. Maka jika dicek apakah n tidak sama dengan 0, maka hasilnya false, karena di sini sudah tertulis atau tertera n sama dengan 0, maka di sini false. Kita tandai di sini false. Kemudian n length atau panjang dari n tidak sama dengan 0. Jadi false ends di sini false ya, karena n panjang dari n tidak sama dengan 0. Di sini false, maka hasilnya seharusnya false. Karena false and false, kita di sini menggunakan logika informatika ya. False and false sama dengan false seharusnya. Akan tetapi ketika program dijalankan, kita coba jalankan. N bernilai 0. Hasilnya adalah true. Kenapa? Hasilnya true, sedangkan jika kita merujuk pada logika informatika seharusnya false and false, hasilnya false. Nah, kenapa? Karena jika kita gunakan fungsi n seperti ini, dia 2, maka biasanya hanya mengecek nilai pertama saja, yang ini saja. Jadi jika yang pertama bernilai false, maka yang selanjutnya akan hasilnya adalah false. Jika false, maka statement di atas ini. Jika false, maka statement di atas ini dia terlewatkan atau dilewati dan hanya mengerjakan statement else. Sehingga ketika di running, hasilnya n bernilai 0 atau true. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu logic
operator logik. Di sini saya membuat beberapa tes logik. Kita buka tes logik yang pertama. Nah, di sini kita pertama-tama ya buat mainnya dulu. Kita buat void main string. Kemudian variabel number days absennya dia bertipe data integer dengan inisialisasi roll. Kemudian grade dengan sama tipe data integer dengan inisialisasi 99. Kemudian made Hana roll ini dengan menggunakan boolean, di mana boolean ini menghasilkan nilai true atau false. Jadi boolean sama dengan grade lebih besar sama dengan 88 dengan kondisi if jika made honor row and number days absent sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat di sini pertama yaitu number absen sama dengan 0. Berarti di sini true ya, di sini true. Kemudian grade 99. Di sini integer grade 99 dan made honor roll sama dengan grade lebih besar dari 88, maka nilainya true. Di sini true, maka true and true hasilnya true. Maka di sini dibuat logikanya jika made honor roll and number days absent sama dengan 0 benar, maka true and true sama dengan true. Jika true maka jika hasilnya true maka ini yang dikerjakan. You qualify for the scholarship. Nah, langsung saja kita running untuk lebih jelas. Nah, ini hasilnya. Hasilnya true. Nah, gimana kalau kita ganti di sini dengan not? Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Jelas akan berbeda sih. Kita lihat. Nah, ini hasilnya tidak qualify karena tidak memenuhi ini. Baik, mungkin itu tes logiknya. Oh iya, saya lupa jelaskan kenapa dia jadi tidak qualify. Hasilnya tidak qualify atau false sama karena di sini made honor roll ini kan tadi dia bernilai true, tapi dia di sini depannya menggunakan not, jadi not true sama dengan false. Ya tuh sama dengan false. Jadi false dan false and false. False and false sama dengan false. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin itu logik. Ya, kita lanjut ke statement if. Oh iya, ada satu lagi tes logiknya. Saya buat di sini. Kita buat mainnya dulu sama. Kemudian
double grade sama dengan 65, inisialisasinya 65. Kemudian 6 days absent ini tipe data integer dengan inisialisasi 2. Kemudian boolean grade lebih besar sama dengan 88. Nah, kalau ini hasilnya adalah false karena setelah dicek grade 65 dan boolean grade 88, maka di sini not made honor and number absent lebih kecil dari 3 itu dia true karena di sini made honornya ini tadi itu dia false, tapi karena not false jadi dia menjadi true. Kemudian 6 days absent lebih kecil dari 3 karena 3 ini dia memang lebih kecil dari 2, maka dia bernilai true. Jadi true and true sama dengan true. Begitu logikanya. Jadi apabila ini bernilai true maka dia akan mengerjakan ini. Kita langsung saja running. Nah, dia akan muncul you qualify for the scholarship. Kemudian bagaimana jika not ini dihapus? Kita coba running. Oke. Maka dia tidak mencetak apapun atau menghasilkan apapun karena tidak ada else. Nah, mungkin itu logik. Kita langsung ke statement if. Ya, ini if. This if. Di sini saya menggunakan sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa pada statement if nantinya akan menghasilkan boolean expression, yaitu artinya dia akan menghasilkan nilai true atau false. Di sini saya ambil contoh di mana tes if ini menggunakan scanner dengan menggunakan pertama kita buat void main-nya dulu, kemudian di sini ada scanner, kemudian ada variable value dengan tipe data integer dengan inisialisasi 0 dengan 0. Kemudian dia akan menampilkan enter a number, value sama dengan in next in. Kenapa dia menggunakan next in? Karena dia membaca inputan integer atau value ini tadi dia bertipe data integer. Enter a number dia merupakan angka, maka dia harus next in. Kemudian kita buat if statement if di mana value sama dengan 7, maka akan dicetak that's lucky. Else if value sama dengan 13, maka akan tercetak that's unlucky. Else selain itu akan tercetak that is neither lucky nor unlucky. Langsung saja kita ulangi. Enter a number, coba kita enter
7. That's lucky. Kemudian coba lagi enter nomor 5 misalnya. Maka dia akan muncul ini. Karena selain 7 dan 13, maka selain kita masukkan angka 7 dan 13, maka dia akan tercetak ini atau mengajarkan statement ini. Kemudian jika kita memasukkan angka 13, maka dia akan muncul that's unlucky. Jika kita masukkan 7, maka that's lucky. Ada satu lagi, this is if Java-nya. Nah, di sini sama yang sebelumnya kita menggunakan scanner. Di sini kita buat dulu main-nya. Scanner in sama dengan new scanner dengan system in, di mana answer bertipe data integer dengan inisialisasi 0 akan tercetak enter a number, di mana sama seperti tadi dia next in karena dia membaca inputan integer. Dia mengikuti integer dari variabel 1. Kemudian berikutnya dia akan cetak enter another number dengan variabel 2 dengan tipe data integer dan sama in next in dot next in. Kemudian dia enter the operand di sini ada banyak. Cara input in next ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dia membaca inputan string. Kemudian kita buat if jika input sama dengan kali, maka jawabannya 61 dikalikan 62. Input sama dengan bagi, maka 61 dibagi 2. Kemudian ini maka 61 dikali. Kalau ini salah, kalau tidak salah ini mod, maka 61 mod 62 dan seterusnya ada tambah kurang. Selain dari ini, maka dia akan muncul invalid command dan result the result is ditambah dengan answer. Ini hasilnya nanti yang akan keluar. Coba kita running. Oke. Enter a number, kita coba masukkan di sini 5. Maka 5 ini akan masuk ke 61. Yang ini. Kemudian enter another number 8. Maka 8 ini dia akan masuk ke 62. Enter the operand. Kita coba dengan enter. The result is 40. Maka hasilnya yaitu dikalikan 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, setelah itu kita masuk ke ternary.
Oke, semoga saja ini bisa lebih dari 10 menit. Testernary. Oke, ini pertama sama kita buat mie-nya dulu, kemudian testernary, lalu testernary ini sesuai dengan yang saya lihat di slide dan video itu, ini ada dua cara, di mana ini merupakan cara atau langkah panjangnya dan ini langkah pendeknya, tapi hasilnya sama, di mana variabel C di sini langkah panjangnya kita jelaskan dulu. Variabel C dengan tipe data integer kita inisialisasikan 0, X tipe data integer sama, inisialisasinya 0. Kemudian kita buat statement if, di mana jika C lebih besar dari 9, kemudian X sama dengan 6, else X sama dengan 7, maka print line-nya dia panggil nilai X. Mungkin kita hapus ini dulu ya, supaya berpaham. Coba running. Oke. Maka dia akan tercetak 7. Gimana kalau kita yang tadi, kita masukkan lagi yang tadi, kemudian kita running, pasti hasilnya akan sama. Dia bersusun 7 dan 7. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan tahap panjangnya atau switch kode panjangnya, dan di sini ada barisnya 1, 2, 3. Kita lihat kemudian di bawah ini hanya 2 baris. Mungkin itu untuk testernary. Kita langsung ke test loop. Pada test loop ini, kita sama buat mie-nya dulu. Kemudian di sini kita buat scanner, dengan system in. Kemudian variabel 6 input ini menggunakan tipe data integer, inisialisasi 0, sama juga sum tipe data integer, inisialisasi 0. Kemudian di sini akan berulang karena di sini ada while, dan 0 ini dia lebih kecil dari 10, maka dia otomatis akan berulang. Dan statement if akan jalan apabila bernilai true. Kemudian pada saat dia berulang, maka 6 inputnya ini dia sama dengan plus karena dia dibuat angka 1, maka akan dicetak dari angka 0 sampai 9. Batasnya hanya 9 karena dia di sini lebih kecil dari 10. Mungkin kita hilangkan dulu ini.
sampai di sini kurang. Nah, sekarang dulu hasilnya apakah dia berulang? Mungkin langsung saja saya jelaskan tadinya di sini. Di sini dia itu sampai di sini dia itu seharusnya muncul angka 0 sampai 9. Kemudian di sini pun sama do while loop itu munculnya angka 0 sampai 9. Kemudian setelah menggunakan ini, maka dia akan menghasilkan angka yang berulang, di mana ada ganda di sini mau ada 2, kemudian 1, 2, 3, 6 sampai 9. Kecuali 5, karena 5 sudah di operasikan di sini bahwa dia hanya muncul sekali. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.